Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang metode DEA atau Data Envelopment Analysis dengan judul Analisis Efisiensi Pelayanan Kesehatan Provinsi di Sumatera Utara dengan metode Data Envelopment Analysis atau DEA. Kelompok 5 sendiri yang beranggotakan saya sendiri, Laksamana Pandu Aditya, lalu teman saya ada Anindita Denova, Nur Arifah Yohandania, serta Maulidah Hidah Fitria. Di sini kami mengambil 5 provinsi di Sumatera Utara, yaitu dalam decision making kami mengambil 5 provinsi di Sumatera Utara, yaitu Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau. Itu sebagai DMU-nya. Lalu setelahnya kita mendapat input yang kita analisis, yaitu input anggaran kesehatan kesehatan per kapita, lalu input tenaga kesehatan dari tahun 2022 dan 2023, lalu ada jumlah dokter juga dari tahun 2022 dan 2023. Lalu setelah kita menganalisis input tersebut, kita mendapatkan output yang kita ukur, yaitu di sini salah satunya ada angka harapan hidup di tahun 2022 dan 2023, lalu cakupan imunisasi DPT di tahun 2022 dan 2023, dan angka kematian bayi di tahun 2022 dan di tahun 2023. Lalu di data awal tersebut menunjukkan adanya variasi yang signifikan dalam jumlah tenaga kesehatan dan cakupan imunisasi di antar provinsi. Contoh, Sumatera Utara di sini memiliki jumlah tenaga kesehatan dan dokter yang jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lain. Setelah kita menentukan decision making unit dan input dan output, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai efisiensi relatif tiap provinsi. Dan di sini kita akan berpindah ke sheet efisiensi. Lalu setelahnya ada menganalisis lag atau potensi perbaikan efisiensi. Dan di sini kita melihat bahwasannya nilai efisiensi tiap decision making units atau DMU, provinsi dikatakan efisien jika memiliki nilai efisiensi 1 sama dengan 1 atau 100%. Jadi artinya provinsi tersebut sudah optimal dalam menggunakan anggaran dan tenaga kesehatan untuk menghasilkan output seperti angka harapan hidup dan cakupan imunisasi. Di sini kita mendapatkan data setelah diuji menggunakan DEA Frontier, mendapatkan data bahwa semua DMU, decision making units yang kita ambil itu memiliki nilai yang efisien sama dengan 1 atau 100%. Bagaimana jika nilai efisiensi di bawah 1? Jika nilai efisiensi di bawah 1, maka provinsi tersebut masih tidak efisien, yang artinya provinsi tersebut membutuhkan lebih banyak input dibanding provinsi lain untuk mencapai hasil yang setara. Lalu setelah kita menganalisis efisiensi, kita berpindah ke sheet selanjutnya, yaitu slag. Slag di sini adalah menganalisis atau adakah potensi perbaikan efisiensi. Setelah mengetahui nilai efisiensi tersebut, kita juga bisa melihat slag value, yaitu slag pada input yang menunjukkan berapa banyak kelebihan sumber daya yang digunakan. Lalu slag pada output
menunjukkan berapa banyak tambahan output yang seharusnya bisa dicapai agar provinsi menjadi efisien. Di sini kita mendapati bahwa di Provinsi Sumatera Utara, kelebihan sumber dan di Sumatera Selatan 0,007, Jambi 0,0077 dan Riau 0,004. Hanya di Sumatera Barat yang slack-nya menunjukkan input 0. Lalu setelah kita menguji di slack, menguji di sheet slack, kita menguji di sheet target. Di sini sheet target adalah capaian atau bagaimana input itu memengaruhi output di tahun setelahnya. Di sini kita mendapati bahwa input di Sumatera Barat yang awalnya input anggaran kesehatan per kapita, yaitu awalnya 3 triliun 566.754.196.000 rupiah pada tahun 2022, di sini mengalami peningkatan pada di tahun 2023, yaitu senilai 5.402.570.904.74 rupiah. Dan di sini kita juga bisa melihat di Sumatera Utara dengan input 5.822.850.023.483 rupiah mengalami peningkatan di tahun 2023, yaitu senilai 14.637.580.000 rupiah. Jadi bisa dikatakan tahun yang efisiensi untuk suatu dari decision making ini, yaitu adalah tahun 2022, dikarenakan menghasilkan output yang lebih besar di tahun 2023. Mungkin itu penjelasan dari saya dengan model DA Frontier. Kita menghitung nilai efisiensi dari aplikasi sebelumnya melalui DA Frontier. Di sini kita mendapati bahwa apakah jika kita menguji kembali nilai efisiensi tersebut di aplikasi lain, apakah nilainya akan sama? Setelah kita uji coba di aplikasi Bansia, which is aplikasi lain di sini, kita mendapati nilai yang sama, yaitu skor yang sama dari 5 decision making units yang kita ambil, yaitu 100% atau 1, yaitu dari Provinsi Jambi, Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Selatan, dan Provinsi Sumatera Utara. Semuanya memiliki nilai 1, yang berarti semuanya efisiensi dalam menggunakan input atau output pada tahun tersebut. Apabila nilai efisiensi di bawah 1, maka provinsi tersebut itu masih tidak efisien, yang artinya mereka masih membutuhkan lebih banyak input dibanding provinsi lain untuk mencapai hasil yang setara. Dan di sini kita mendapatkan efisiensi sama dengan 1 atau 100%. Jadi decision making units yang kita ambil sudah optimal dan menggunakan anggaran dan tenaga kesehatan untuk menghasilkan output seperti yang telah tertera yang telah saya jelaskan di Excel di sheet sebelumnya. Mungkin ini presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.